Kita melihara apapun, kalau dijiwai dengan rasa sayang atau seneng, pasti kita akan bisa melihara kambing yang kita rawat akan jadi bagus lah gitu mas. Jadi konsepnya ya cara kasarnya tuh openono peliharaanmu, jadikanlah mereka seperti berlian gitu ya mas. Jadi sejelek apapun kambing, kalau rawatannya maksimal pasti akan bagus gitu kan. Ya intinya jangan pantang menyerah, tetap semangat, sabar, telaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di sini kandang Anjar Gemi Farm. Kandang kami ada di Banyumas, Jawa Tengah, di lokasi Kecamatan Cilongok, Desa Cipete, Grumbul, Cirangkok, RT 4 RW 2. Ya kalau awal mula sih kita merintis dulu mas ya. Dulu kita merintisnya itu ada di rumah orang tua di sono ya, di Kecamatan Gumelar, Desa Gancang ya. Dulu ya awal mula ya merintis kambing ini ya kita dikit-dikit ya mas. Dari Jawa pertamanya dulu. Saya melihara kambing itu dari usia waktu kecil ya mas. Dari kecil itu saya udah jadi bakul wedus lah cara kasarnya. Dan ikut profesi kakek saya dulu, waktu usia 15 tahunan dulu, saya udah melantikin wedus sama kakek. Nah akhirnya saya melihara kambing sedikit-sedikit dari Jawa gitu kan. Nah setelah itu dari tahun 2018 saya pindah profesi usaha yang lain ya, usaha sembako, tapi gagal, belum rezeki. Terus yang kedua saya pulang ke Jawa ini, saya merintis karir lagi di kambing etawa ini saya dari tahun 2021. Akhirnya berkembang ya, dari breedingnya sedikit tapi jualannya kenceng, akhirnya semakin nambah, akhirnya ya bisa jadi seperti inilah mas gitu. Di sini kita kapasitas kemarin sih ada sekitar 35-an ekor, karena itu juga sambil saya jualin dari bahan-bahan jantan sama bahan betina induk-induk ya, itu sekitar 23 ekor. Ini jenisnya jenisnya peranakan etawa semua ya, atau PE ras kali gesing ya. Kalau untuk kambing PE itu nggak bisa dilihat dari segi cilike atau gede itu enggak ya mas. Jadi ya kita ngelihat bibit unggul atau bahan yang unggul itu kita meliputi dari keluasan kambingnya itu ya mas. Telinganya itu panjang, lebar, lempit ya, tidak membonggol. Terusan bodinya juga long, terusan dari pasungan, dagu. Ini kan ranahnya kan ke seni mas. Ada yang seni, ada yang pedaging juga gitu kan. Jadi saya lebih jelasnya itu saya larinya ke spek-spek yang kontes lah gitu, yang prospek begitu ya mas. Jadi kalau untuk kontes itu kita ngelihatnya dari 12 parameternya mas ya. 12 parameter itu seperti dari pertama ya, dari corak warnanya ya kan, dan pasungane, telingane, terusan ekore, rewos, bulu gitu kan. Nah itu yang kita pernah kontesnya seperti itu mas. Jadi cara rawatan itu, kalau rawatan kontes memang lebih ekstra ya ketimbang yang rawatan breeding ya mas ya. Kalau rawatan breeding itu ya seperti biasa layaknya orang melihara kambing ya, seperti kambing Jawa gitu kan, sama saja lah. Cuman bedanya di kambing PE itu kita sering rutinitas dimandiin mas. Untuk pejantan biasanya seminggu 2 kali, kalau induk ya seminggu 1 kali lah nggak apa-apa gitu, tergantung kambingnya kotor apa enggaknya gitu kan. Perawatan untuk kontes, kalau yang biasa ya seperti biasanya ya cuman kombor ya, komboran pagi sama sore, dan malam harinya itu baru hijauan. Kalau kita biasanya kalau komboran itu kita pakainya ini mas, pakainya tuh polar sama ampas tahu sama kangkung kering biasanya. Tuh seperti itu biasa rawatannya ya. Jadi kalau untuk ampas tahu itu kan sumber karbonnya ya. Kalau kangkung kering itu sumber seratnya. Dan kalau polarnya itu proteinnya. Kalau satu hari itu kita dua kali sehari mas. Kalau ngombor itu pagi jam 8 pagi. Kalau untuk sorenya jam 4 sore.
hijauannya habis maghrib sampai pagi nggak dikasih makan lagi udah. Hijauannya biasa kita pakainya ini mas, apa kayak daun mahoni, kaliandra, indigo perak, terusan sama ini ya apa, daun-daun kelandingan, daun nangka, ya semacam-macam lah mas, seperti itulah. Ini kan hewan ya mas, kalau hewan itu kan rawan yang paling terberat adalah kematian gitu kan. Cuman ya ada juga yang dari penyakit-penyakit ataupun contoh seperti kambing mencret ya kan, terusan kambing pilek, batuk, terusan nafsu makannya kurang gitu kan, itu yang harus kita pelajari juga mas. Ya itu kita ada obat-obatnya sih, kita udah menyediakan obat-obatnya, jadi kita ya kita berusaha semaksimal mungkin lah untuk kambing itu biar selalu sehat lah gitu. Seperti mencret kita pakai alaminya biasa pakai daun bambu. Pakai daun bambu 3 lembar aja itu udah sembuh pastinya kalau untuk mencret. Itu biasa pakai, ini cara saya ya mas. Cuma kan sekarang banyak obat-obat yang banyak ya, ada yang disuntik pakai Bormexin lah, ada yang pakai inilah Enstrotop lain itu segala macam lah gitu. Kalau kambing ini yang penting kita stabilkan ini ya mas, apa jadi dari pakan ya mas. Dari pakan itu kan kadang-kadang dari cuaca ini kan kadang-kadang biasanya yang hijauannya itu kering, sekarang basah, jadi kadang kambingnya itu jadi batuk, jadi pilek gitu kan. Itu paling seperti itu kendala-kendalanya doang mas, kalau dari iklim cuaca gitu kan. Tapi kalau untuk iklim panas kayak kemarin kemarau itu kan kita malah terkendalanya sulitnya dicari hijauannya mas. Kalau pemasaran kita biasanya lewatnya online mas ya. Online itu dari TikTok, dari Facebook, sama dari YouTube mas. Kalau di kandang sini itu ini mas, apa ya, ada harga beda-beda sih mas ya, tergantung kualitas saya juga ya. Jadi kalau kualitasnya bagus ya harganya lumayan mas. Cuman kalau untuk yang apa, yang kelas-kelas bawah sini ya, untuk kelas ekonomis harga 3,5 mas. Dari harga 3,5 ya, 3.500.000 gitu kan. Dan yang paling mahal ini saya punya pejantan satu ini harga 40 juta. Ini kambing udah juara mas, udah pernah kontes dan juara gitu kan. Udah pernah ditawar sama orang Rembang dulu 45 juta. Dan orang Kebumen ada juga yang nawar 35 juta gitu kan. Cuman karena saya masih dipertahanin untuk breeding di sini dulu lah, untuk di peternak apa, untuk dirawat dulu di sini gitu kan. Jadi belum dijual mas gitu. Konsepnya di sini kan saya ini mas, breeding sama fattening ya mas. Jadi kalau fatteningnya itu bisa buat harian, nah breedingnya itu bisa buat skala panjangnya gitu kan, bisa buat tahunan gitu kan. Seperti ya hasilnya tuh dari cempe-cempenya mas. Ada 7 ekor induk ya. Kalau keluar 2, kalau misalkan keluarnya 22 diambil murah saja lah, misalkan 3 jutaan gitu kan. 3 juta misalkan ya, kalau diambil 3 jutaan kan udah kelihatan duit gitu kan. Itu lahirnya 22 berarti kan 14. Ya kalau untuk breeding itu ya pertama ya satu ini ya mas, kalau untuk peternak pemula ya, ibarat kata kalau untuk skala besar ataupun skala kecil, yang paling diutamakan di dunia peternakan itu yang penting pakan dulu mas, hijauan ya. Kita harus menyediakan tempat hijauan dulu. Dan yang kedua itu kandang ya, konsep kandangnya gitu kan. Ya kandang nggak usah mewah-mewah, yang penting kambing itu nyaman, apa dari ukurannya ya kan, dari ukuran apa kandangnya untuk 1 ekor itu kambingnya nyaman ya pasti udah bagus lah untuk ini. Jadi kandang nggak harus bagus-bagus, itu nggak harus lah gitu. Yang penting itu kalau untuk pribadi saya tuh yang penting lantainya mas, lantai kandangnya itu yang penting kayu mas, pakai reng kayu ya. Jadi kalau kayu itu kan keras ketimbang pakai bambu ya. Kalau bambu itu ya gimana ya, kalau bambu kan semakin lama-lama kan semakin tepoh, tapi kalau kayu itu mungkin semakin lama akan semakin kenceng, semakin kuat gitu kan. Kalau untuk produksi kita baru 1 kali itu pas setahun itu baru 1 kali mas, karena kan kita lepas sapi kadang 3 bulan. Jadi ya apa, kalau ngejar cepat bisa 2 kali mas, kalau ngejar cepat gitu kan. Cuman kita enggak secepat itulah, kita juga masih pemula mas lah, masih belajar. Jadi kita konsepnya itu 1 tahun masih 1 kali beranak. Ya kalau rawatan itu ini mas, apa
Ya biasa rutinitas pagi yang ngombor ya, pagi ngombor, ngasih makan nih ya pagi, dan nanti sekitar jam 9 atau jam 10-an kita mandiin kambing paling mas. Kambing-kambing yang ini kita rutinitas dimandiin dan bersih-bersih kandang paling itu. Itu rutinitasnya kayak gitu mas. Yang namanya beternak itu kan sabar mas, ya kan? Sabar, telaten, semangat gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin sebisa mungkin kita pertahanin peternak kita ya, rawat peliharaan kita ya. Jadi contoh kadang-kadang yang membuat kita nggak awet di peternakan itu kan kadang ada kebutuhan mendesak dan kambing itu kita jual gitu kan. Padahal kalau nggak dijual itu bisa reproduksi, bisa makin gede penghasilannya gitu kan. Ya dimana-mana kalau usaha itu pasti kan orang mikirnya pasti kan dari modal dulu ya mas, dari penataan modal. Cuman ya konsepnya untuk peternak ya, untuk pemula ya pasti semending lah mas, semending gitu neng. Jadi cara kasarnya melihara kambing 2 ekor, nanti punya anak kita pelihara lagi, kita budidayakan lagi, kan semakin banyak gitu kan. Nah mungkin seperti itu mas. Tapi kalau untuk modalnya gede sih ya mungkin beda lagi ceritanya ya. Kalau modal gede sih kita langsung blek gitu kan. Cuman juga kita kan yang penting kan kita harus ini mas, harus punya ilmunya dulu lah gitu kan. Enggak semua orang itu bisa gitu kan. Jadi walaupun kita punya modal banyak, kitanya enggak telaten, enggak sabar, terusan enggak tahu cara konsepnya, itu mungkin ya cepat terbengkalai gitu kan. Cuman kalau kita ya belajar ya kan, namanya belajar itu kan pasti kan dari kecil-kecil itu mas, dari kecil-kecil terusan dibudidayakan lah, maksudnya apa yang kita pelihara itu dibudidayakan, dikembangin, ntar lama-lama kan jadi banyak tuh mas, jadi banyak gitu kan, kandang nambah dan penghasilan pun pasti akan semakin gede juga. Kalau saya sih pengennya dikembangkan mas, karena kalau untuk PE ya mas, kalau untuk PE itu zaman ke zaman kesini tuh semakin ramai mas. Bahkan dari pulau-pulau ya, dari kayak Sumatera, dari Bali, Lampung, terusan kayak Sulawesi itu sekarang udah pada seneng kambing-kambing seperti ini mas. Jadi populasi kambing etawa itu akan semakin rame, jadi semakin rame, dan itu akan akan semakin berkembang lah di dunia peternakan PE itu ya mas. Jadi kayak istilah tuh nggak ada matinya lah mas, pasti nggak ada matinya kalau kambing. Karena kan ya kambing kan dibilang setiap lebaran haji itu kan dia pasti dibutuhkan kan. Jadi kalau untuk ya melihara kambing itu ngeberkahi lah mas,